Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman bisa terdengar suara saya ya. Selamat bergabung di dalam webinar kita di Harmoni. Anda mungkin juga nanti bisa mengklik IG-nya di IG Harmoni ya. Baik, pada malam ini kita akan membahas mengenai materi yang ya ini sangat-sangat penting sekali ya di dalam dunia digital sekarang ini, di mana konten begitu bertebaran banyak sekali dan memang sudah mulai berubah dari budaya membaca ke budaya menonton. Nah, apa yang ditonton itu tentunya konten-kontennya baik di sosial media, digital media lainnya, baik mobile, di web, maupun juga di luar ruang seperti di Videotron. Nah, itu tentu perlu adanya dirancang atau diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang efektif tentunya. Gitu. Oke, langsung saja pada malam ini mungkin bintang tamu kita ini istilahnya ya, pemateri kita adalah Pak Jeffrey Ramadian. Ini sahabat saya juga ya. Sedikit tentang Pak Jeffrey, beliau kelahiran Padang tahun 28, tanggal 28 Agustus 76 gitu ya. Dan tentu dari sisi profesionalisme sudah banyak sekali ya, ada berbagai macam sertifikasi ya, tentunya untuk bidang multimedia tentunya, dan juga pekerjaan juga banyak sekali. Dan perlu Anda ketahui bahwa di Harmoni ini adalah sebuah komunitas dosen ya atau lecturer dan juga praktisi. Jadi para memang tidak hanya di bidang edukasi tapi juga di bidang praktisi ya. Oke, Mas Jeffrey ini di samping juga dosen di berbagai perguruan tinggi baik negeri dan swasta gitu ya. Dan juga dia memberikan banyak pada training dan juga merupakan asesor ya dari BNSP, Badan Sertifikasi Nasional ya. Dan juga di dalam proyek-proyek multimedia juga sangat berpengalaman gitu ya. Seminar-seminar dan workshop yang dilakukan juga sangat banyak sekali. Ya, saya juga sampai ini kalau dibaca mungkin jam 10 baru selesai mungkin kali ya. Oke, mungkin gitu aja. Dan buat teman-teman nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kita akan ada sesi mungkin sampai jam 9 kurang nantinya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung dimasukkan ke dalam chatting di Zoom ya, gitu ya Pak Jeffrey ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan juga nanti, artinya setelah selesai nanti mungkin akan mengisi feedback form. Oke, langsung saja mungkin ke Pak Jeffrey untuk memulai demonya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya didaulat untuk memberikan sedikit mungkin sharing juga ya mengenai video editing ya, yang mungkin sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini video editing itu sudah sudah kegiatan sehari-hari mungkin ya, berbeda dengan waktu kita dulu. Zaman saya kuliah itu baru-baru belajar editing itu ya gabung-gabungin foto itu pakai PowerPoint gitu, karena memang waktu itu baru tahunya softwarenya yaitu ya bisa bikin slide begitu, kemudian juga bisa masukin musik gitu. Nah, kemudian mungkin ya itu tadi perkembangan zaman lah ya. Jadi sampai sekarang ini bahwa video editing itu bahkan sudah berada di tangan masing-masing lah ya, bukan lagi di komputer di mana ada di tempat tertentu, di mana kita mengerjakan di tempat tertentu, karena memang editing itu zaman dulu membutuhkan hardware dan software yang sangat-sangat ya dari sisi pengadaan atau kita temukannya juga jarang aplikasinya begitu ya. Kemudian juga membutuhkan hardware yang cukup mahal untuk komputernya gitu. Zaman dulu kan masih komputer itu termasuk barang mewah lah ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang sebenarnya sudah menjamur lah. Mungkin makanya itu sedikit juga mungkin dari banyak orang yang kemudian sekarang belajar gitu, walaupun tidak dengan software yang profesional, dalam artian software yang kemudian di mana kita bisa berkreasi secara bebas gitu ya, tapi yang ada template-nya pun sudah banyak dipelajari. Bahkan di handphone sendiri orang sudah mulai bisa mengedit ya untuk kebutuhan tertentu, misalkan untuk TikTok kah gitu ya, kemudian juga untuk
YouTube-nya, channel YouTube-nya begitu ya. Nah, jadi video editing ini sudah kegiatan sehari-hari bagi kita semua gitu ya, terutama anak-anak muda milenial gitu. Nah, sedikit saya mungkin share dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan penggunaan si aplikasinya gitu ya. Semua izin saya men-share dulu sedikit mengenai teori-teorinya mungkin ya. Oke. Ya, di sini mungkin sedikit saya bahas dulu ya. Jadi walaupun kita tahu video editing, kadang-kadang kita tidak tahu video editing itu secara definisinya seperti apa begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara definisi memang banyak sekali ya, apalagi kalau kita Google ya, kalau kita beli buku. Nah, itu banyak sekali definisi-definisi dari para ahli yang kemudian membuat definisi berdasarkan penelitian mereka begitu. Tapi secara umumnya ya, yang saya coba rangkum gitu ya. Nah, yang namanya definisi dari video editing sendiri adalah merupakan proses ya. Jadi proses dia sebenarnya. Nah, tapi ini proses editingnya saja. Karena kalau misalkan kita membahas video konten, nah itu prosesnya banyak lagi. Jadi mulai dari konsepnya, mulai dari pembuatannya, gitu ya, syutingnya, gitu sampai menjadi editingnya, gitu ya. Nah, tapi di sini proses editingnya yang kita bahas. Jadi merupakan proses penggabungan, juga penambahan dan serta pengurangan. Nah, jadi yang namanya edit, yang kita tahu, yang edit itu kan pasti ada penambahan, ada pengurangan. Ya, nggak pasti juga ya, mungkin pengurangan saja, begitu. Bisa penambahan, bisa kedua-duanya. Nah, tapi kalau tidak ada yang dilakukan untuk dua-duanya, nah kalau zaman dulu itu namanya bisa jadi konversi ya, konversi format video misalkan, atau capture dulu. Kalau capture itu posisinya, misalkan kita syuting menggunakan menggunakan kamera misalkan. Kemudian kita menjadikan untuk diedit harus dijadikan format digital dulu. Nah, itu namanya capture, proses pemindahan dari kaset ke dalam format digital. Nah, itu tidak ada pengurangan gitu ya. Mungkin kualitas agak mengurang, tapi dari sisi gambarnya full dia seperti yang kita syuting. Nah, tapi di sini ketika sudah proses editing, bahwa di sana dilakukan proses di mana kita bisa mengurangi, bisa menambahkan, dan juga bisa memanipulasi. Nah, disinilah si software itu memberi bantuan kepada kita untuk membuat sebuah tampilan visual yang menarik. Nah, jadi ada penambahan, pengurangan gitu ya. Penambahan itu seperti misalkan kita tambahkan audio tadi ya, yang tadinya hanya video syuting biasa, kemudian ditambahkan musik, kemudian juga ada teks untuk memberikan informasi di dalam videonya, dan juga berbagai macam efek-efek video. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, perkembangan video editing seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dahulu ya ketika saya juga mulai merambah ke dunia editing ya, sebenarnya awalnya bukan, karena background saya kan di komputer ya, tapi zaman saya kuliah dulu itu belum ada multimedia gitu ya, belum ada perkuliahan multimedia gitu. Setelah saya lulus baru ada gitu ya. Ya alhamdulillah ketika lulus itu saya bekerja di IT konsultan, di mana ada divisi multimedia, saya di sana. Nah, disitulah saya belajar editing. Dan kemudian saya di Daulat juga ketika alma mater saya tahu bahwa saya bekerja di multimedia, dan kemudian kampus juga udah mulai menerapkan perkuliahan multimedia, ya saya jadi dosen di situ. Nah, di awal-awalnya itu kita untuk mengedit video itu butuh ya namanya pasti perangkatnya ya. Jadi ada komputer, kemudian nanti ada softwarenya. Nah, zaman dulu seperti saya bilang tadi, bahwa komputer itu juga bukan barang yang bisa ditemukan di setiap tempat gitu ya. Jadi akhirnya mungkin yang punya ya memang mungkin dia usahanya di editing tadi ya, mungkin orang-orang yang bergerak di video syuting ya, perkawinan atau apapun gitu. Nah, tapi tahun 2000-an itu sudah mulai kita bisa menemukan software-software yang bisa kita gunakan untuk melakukan editing. Nah, biasanya dulu saya tuh jalannya ke Mangga 2 gitu ya. Nah, di Mangga 2 itu banyak menyediakan. Ya, artinya kita mencari sesuatu yang kemudian bisa kita pelajari. Ada juga yang versi gratis. Dulu kalau di majalah-majalah komputer biasanya ada chip atau apa gitu ya. Nah, biasanya mereka juga menyediakan software-software video yang versi free-nya gitu. Tapi memang ya nggak full ya. Biasanya kalau yang free itu ya cuman trial gitu. Tapi paling tidak kita sudah belajar di situ.
Nah, kemudian ketika walaupun kita bisa dengan menggunakan software-nya, tapi kan untuk gambarnya kita belum punya karena harus punya alat lagi, handycam-nya misalkan. Handycam itu juga waktu itu juga lumayan, harganya lumayan ya, bukan barang apa yang bisa kita temukan seperti sekarang ya. Handphone pun sudah bisa jadi, tapi waktu itu belum. Nah, jadi zaman dulu memang dianggap editing ini adalah sebuah apa namanya, proses yang tidak semua orang bisa melakukan. Nah, itu zaman dulu. Nah, tapi zaman sekarang, tadi seperti tadi perkembangan teknologi komputer di akhir 90 dan awal 2000-an tadi ya, yang dimana mulai banyak software-software dan komputer pun juga sudah bisa digunakan, sudah banyak yang menggunakan dan mulai munculan lah kayak sebenarnya Kreha atau apapun gitu ya. Nah, di situ mulailah banyak orang mempelajarinya, termasuk di kampus-kampus juga sudah mulai diadakan mata kuliah seperti yang di awal saya mengajar itu video editing gitu. Dan animasi waktu itu saya yang ajarnya waktu saya ingatnya. Dan baru masuk ke web. Nah, ditambah lagi saat ini bahwa banyak wadah-wadah yang memberikan kita untuk apa namanya ya, kemudahan dan keuntungan untuk membuat video tadi ya, seperti YouTube lah istilahnya, di mana orang-orang yang punya channel YouTube tadi kemudian bisa membuat program sendiri istilahnya ya, acara program sendiri. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu kan sekarang istilahnya kalau dulu ya, orang untuk membuat program itu dia harus membuat apa namanya, membuat mungkin dummy-nya gitu ya, dan kemudian mengajukan ke televisi kan ya, disitulah tempat kita bisa apa namanya ya, memunculkan apa yang kita hasilkan gitu ya, mulai dari ya, mungkin seperti film gitu ya, atau film pendek atau apapun gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya YouTube, setiap orang bisa membuat channelnya. Nah, gitu. Nah, mau tidak mau, ketika berbicara video tadi, ya ada proses editingnya. Selain tadi proses untuk pengambilan gambarnya. Nah, pengambilan gambar ya tadi, dimana apa namanya, kita melakukan syuting gitu ya. Nah, sekarang pun nggak harus jadi kameramen profesional pun bisa gitu ya. Jadi dengan handphonenya kita bisa mengambil gambar sesuka kita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahwa kita lihat banyak channel-channel bertebaran di YouTube yang bahkan ada yang cuma review makanan, ada yang kemudian hobinya dia yang kemudian difilmkan gitu ya, divideokan gitu. Orang apa camping misalkan divideokan nanti diupload gitu. Nah, banyak sekali ide-ide yang kemudian orang membuat video itu tadi. Nah, tidak dipungkiri bahwa untuk menjadikan video itu adalah proses editing yang akan dilakukan oleh si yang punya cerita video gitu ya. Nah, terkadang kalau sekarang mungkin kalau ketika channelnya sudah lumayan besar gitu ya, dia akan menyewa kameramen yang mungkin ya sedikit profesional gitu ya, atau mungkin temannya dia sendiri gitu. Begitupun dengan editornya. Mungkin di awal-awal dia yang edit ya. Dulu awal-awal dia yang edit gitu kan, karena memang untuk menggunakan tenaga orang kan berbayar gitu ya. Sementara channelnya mungkin belum menghasilkan gitu. Dia menggunakan tenaga sendiri. Seperti Tanboy pun ya, kalau kita lihat channel-channel di awal, itu dia makan di ruangan kosannya dia gitu ya, dia syuting sendiri gitu. Nah, kemudian mungkin dia edit sendiri juga. Nah, karena juga editing itu juga seperti saya bilang tadi tidak hanya menggunakan komputer, bahkan dengan handphone pun bisa jadi gitu. Nah, hasilnya diupload ke YouTube ya. Dengan konsisten dia melakukan itu. Nah, di YouTube itu kan itu yang paling penting ya, konsistensi dari upload yang video yang kita upload, dan juga sebisa mungkin bahwa itu adalah video orisinil gitu. Nah, seperti Tanboy pun kan orisinil ya, dia makan banyak, bahkan makan pedes lah ya, artinya dia harus mempunyai ciri khas juga gitu ya, karena untuk review makanan sudah banyak sekali. Mungkin bisa ketika kita punya ide, misalkan membuat makanan juga gitu ya, buat video review makanan, mungkin kita cari yang kreasi yang lain, walaupun review makanan ada kita makan apa, atau seperti hobi makan misalkan. Hobi makan itu dia dicari orang-orang yang kemudian penjual-penjual yang mungkin dari sisi dagangannya dengan harga yang murah, dan kemudian juga mungkin dari pembeli yang tidak terlalu banyak, dia kemudian beli. Nah, dia beli kemudian dia memberikan santunan ya, seperti itu ya, sumbangan. Nah, artinya di sini walaupun kita review makanan, ada ide lain yang kemudian bisa kita tambahkan. Akhirnya ya tadi idenya jadi orisinil. Nah, orisinilnya mungkin ya pengembangan lah ya, seperti itu. Nah, jadi dibilang tadi untuk membuat program TV sekarang, bukan program TV ya, program tentang video, ya itu gampang sekali, tinggal kita cari ide, kemudian kita syuting,
Ya kalau kita agak mentalnya agak bagus ya bisa kita kita buat video kita sekalian ke senternya gitu ya. Tapi kalau yang malu-malu ya cukup syuting saja gitu. Nah, dia diedit. Nah, proses editingnya ini ya walaupun bagaimana tetap ada pengetahuan kita terhadap software yang digunakan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi video sekarang sangat berkembang sekali ya tadi. Salah satunya adalah karena ada wadahnya di mana memberikan kemudahan kita untuk mengupload hasil kreasi kita dan bahkan mendapat keuntungan. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat bahkan banyak anak muda yang dibilang di sini bahwa bercita-citanya jadi YouTuber gitu. Kenapa? Karena ya kerjanya nggak sulit gitu ya, cukup syuting gitu. Kemudian diupload, kalau sudah banyak penontonnya dapat duit gitu kan istilahnya. Walaupun sekarang sudah mulai aturan-aturannya juga cukup banyak ya. Misalnya berapa jam harus ditonton orang baru bisa, atau misalkan berapa banyak yang subscribe gitu ya. Jadi ada yang di batasan-batasan. Tapi paling tidak banyak orang kemudian sekarang membuat channel-channel YouTube. Nanti bisa kita lihat lah ya, banyak sekali macam-macam sampai bahkan puluhan juta ya untuk subscribernya. Nah, kemudian masuk lagi kembali ke video editing. Dalam video editing itu ada proses yang kita lakukan ya karena tujuannya untuk menghasilkan tampilan visual yang lebih baik dan menarik ya dengan cara ada penambahan dan ada pengurangan. Nah, penambahan biasanya ada efek transisi. Jadi antara perpindahan antara video satu dengan video yang lain diberikan transisi efek yang dimana nanti akan memberikan sebuah visual yang menarik gitu. Ya, tidak hanya pindah secara langsung gitu ya, tapi ada efek-efeknya. Nah, itu biasanya di software biasanya ada. Kemudian menambahkan audio, yang tadinya video kita hanya video berjalan biasa saja tanpa ada musik misalkan, kemudian kita tambahkan musik. Kemudian nanti juga kalau misalnya menambahkan narasi, bisa menambahkan narasi. Kemudian menambahkan efek video misalkan, jika dibutuhkan ya. Jadi tidak selalu juga bahwa video yang dibuat itu akan ada efek-efeknya, tapi paling tidak si software itu menyediakan. Kemudian menambahkan teks. Nah, biasanya ini untuk informasi karena ada beberapa informasi yang memang harus kita munculkan selain dari narasi tadi. Ya mungkin narasinya terlalu biasanya bicara terus sementara kita pengen tahu nih infonya di mana sih. Nah, misalkan kita ya tadi misalkan review makanan. Nah, biasanya kan bicara terus tentang makanan ya sementara orang pengen tahu infonya. Nah, ada teks yang begitu. Nah, teks ini juga biasanya digunakan di awal video dan di akhir video. Di awal video biasanya digunakan untuk judul, di akhir video untuk ending text ya, misalkan bikin rolling text ya, yang teks berjalan dari atas ke bawah itu, ya mungkin untuk menginformasikan siapa krunya dan ucapan terima kasih kepada siapa, biasanya seperti itu ya. Kemudian pengurangan yang dilakukan adalah mengurangi video-video yang kemudian dianggap tidak perlu karena durasi atau karena kualitasnya yang tidak bagus. Kemudian mengurangi audio sama seperti tadi karena kita butuh musik saja, tidak perlu audionya. Nah, itu yang dilakukan. Ya ada beberapa lagi ya istilahnya. Nah, ini yang dilakukan di dalam proses editing tadi. Nah, kemudian metode video editing itu ada dua. Yang pertama adalah terbagi menjadi dua, yaitu cut dan transisi. Cut itu seperti tadi. Biasanya cut itu antara video satu dengan video yang lain tidak ditambahkan efek transisi. Jadi dia berjalan habis video yang satu masuk ke video yang lain, berjalan begitu saja. Dan memang ada beberapa video yang memang tidak menggunakan transisi seperti berita, news ya. News itu jarang menggunakan transisi. Jadi biasanya ada pembawa beritanya membacakan berita, kemudian diikuti dengan video-video yang mengikuti apa yang diucapkan. Nah, makanya di sini karena kebutuhan cepat perpindahan gambar, dia tidak perlu transisi. Nah, jadi ada hal-hal yang memang tidak diperlukan transisi. Begitupun kalau kita mau bikin film dokumenter, misalkan pada bagian misalkan wawancara, itu biasanya jarang dikasih transisi. Tapi pada video yang berjalan, ada musiknya, biasanya perpindahannya bisa ditambahkan transisi. Nah, transisinya bermacam-macam, ya, ada fade in, slide gitu ya, di efeknya banyak sekali. Nah, kemudian transisi ya, proses pemotongan gambar dengan menggunakan tadi efek transisi tadi. Jadi ada yang cut to cut saja, langsung di-cut tanpa ada transisi, yang satu lagi diberikan transisi. Nah, kemudian masuk ke proses editing ya. Nah, ini kita sebelum masuk ke pembahasan toolsnya, di sini kita harus memilih dulu aset yang akan digunakan ya, seperti video, audio, gambar. Jadi kita pilih dulu kalau misalnya hasil syuting tadi ya kita pilih-pilih
Mungkin ada beberapa shoot ya yang kita lakukan. Nah, itu dikumpulkan. Nah, nanti tujuannya yang mana yang akan digunakan kita masukkan ke dalam project ya yang ada di dalam softwarenya. Kebetulan kita pakainya Adobe Premiere. Nah, kemudian format videonya maunya apa gitu ya. Nah, kalau sekarang ketika kita ya tadi untuk menggunakan YouTube, nah biasanya kita menggunakan MP4 ya. Nah, di mana nanti ada settingannya ya, bisa dipilih mau kualitasnya yang seperti apa, ya bahkan sampai 4K pun ada gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Itu di awal. Jadi persiapannya kita lakukan itu. Ini untuk editingnya ya. Nah, kemudian pada proses editing, kita mengimport aset-aset tersebut, dan kemudian di sini ada yang namanya membuat bin. Bin itu bikin folder di dalam si aplikasinya. Jadi di dalam Adobe Premiere nanti kita bisa bikin bin dulu, karena nanti kan ada beberapa tipe ya, misalkan audio, video, gambar, bahkan title gitu ya. Nah, agar tidak campur aduk, ya kita bisa bikinkan bin. Jadi konsepnya seperti folder gitu. Kemudian masukkan aset ke dalam timeline. Jadi setelah tadi sudah kita import, kemudian kita mulai mengedit. Nah, objek-objeknya tadi, ya aset-aset tadi, ya seperti video, teks itu tadi kita masukkan ke dalam timeline. Di situ kita atur, ya, atur posisinya. Jadi menjadi sebuah cerita. Nanti ada sequence namanya ya. Sequence itu wadah yang untuk membuat cerita tadi, yang dimana timeline itulah posisi objek-objek yang kita gunakan. Ya, kita masukkan di situ. Nah, dia bisa terdiri dari beberapa layer atau track ya. Jadi bisa sampai banyak lah istilahnya. Tapi memang di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana si komputer kita itu support terhadap aplikasi yang digunakan. Nah, ini juga harus dilihatnya. Kebetulan saya menggunakan 2019 ya. Ada Premiere CC 2019. Nah, memang tidak semua komputer yang kemudian bisa support dengan aplikasi si Adobe yang versi CC 2019 ini ya. Nah, kecuali memang ya memori minimal bisa 8 sampai 12 atau misalkan juga prosesor gitu ya, misalnya i5 atau i7 gitu. Nah, kalau softwarenya sudah aspeknya sudah tinggi sih nggak masalah ya. Tapi biasanya akan kalau kita coba, kalau misalnya nanti dalam prosesnya agak sedikit lambat, berarti itu komputernya atau laptopnya tidak mendukung untuk versi yang seperti itu. Jadi sebenarnya versi CS6 juga bisa, tapi memang beda tampilan saja nanti. Jadi nggak jauh beda lah ya. Nanti saya infokan bedanya di mana gitu. Ya, kemudian kita melakukan memotong gambar tadi yang sudah dimasukkan tadi, kemudian menambahkan audio sebagai kalau misalkan di situ ada narasi, pas narasinya kosong bisa kita tambahkan musik, atau kalau memang mau dia natural saja ya bisa kita biarkan saja, tapi biasanya sering juga menambahkan musik di situ ya, ditambahkan musik di dalam videonya biasanya seperti itu. Kemudian menambahkan transisi ya, transisi tadi antara video satu dengan video yang lainnya kita tambahkan transisi agar lebih secara perpindahannya lebih menarik, dan juga ada yang mungkin perpindahannya kita bikin soft jadi lebih sesuai dengan juga nanti dengan audio yang kita tambahkan. Nah, kemudian yang terakhir bisa ditambahkan teks. Nah, teks tadi ada macam-macam di situ ya. Jadi di dalam pembuatan teks itu bisa tambahkan logo juga di situ ya, karena dia bisa nambahin gambar. Tapi logo bisa di luar situ. Nah, ada teksnya yang teks yang diam saja, ada teks yang bisa berjalan atas bawah ya, roll tadi, atau seperti running text pakai crawling text ya. Di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses bagaimana kita mengekspor ya video tadi, proses rendering namanya, mengekspor video, kemudian menentukan formatnya tadi. Nah, formatnya tadi sudah kita bahas, kita menggunakan MP4 ya. Nah, oke. Nah, itu sedikit mengenai teori-teori lah ya mengenai editing atau hal-hal yang kita perhatikan dalam membuat video editing, melakukan video editing. Nah, oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, saya masuk ke softwarenya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan software di sini kebetulan saya menggunakan Adobe Premiere dan versi CC 2019 karena memang yang terbarunya memang 2022 ya, tapi paling tidak sebenarnya nggak jauh beda. Dan ini juga biar nggak terlalu jauh dengan versi di bawahnya kalau memang ada yang tidak bisa menginstal dengan versi terbaru ya. Jadi CS6 itu masih bisa digunakan, bahkan CS4 pun masih bisa digunakan ya, teman. CS6, CS4 itu agak lumayan ya secara visual, secara interface-nya ya. Nah, tapi masih bisa digunakan.
Nah, secara konsep pembuatannya sama ya. Mungkin bedanya nanti ada beberapa fungsi dan kemudian beberapa tampilan yang berbeda dengan versi sebelumnya. Oke, baik. Saya coba sharing. Nah, ini tampilan awal ya. Jadi ketika kita mulai membuka Adobe Premiere, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini yang berbeda dengan versi CS ya. Kalau CS dia bentuknya langsung ke aplikasinya, tapi ada satu Windows di mana di situ kita sama sih ya konsepnya ya. Di situ ada new project, ada recent project begitu ya. Nah, cuman bedanya di sini tampilannya seperti ini. Nah, kita buat new project dulu. Jadi yang sekarang kita buat yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nanti pas dapatnya CS6, nanti langsung saja new dokumen ya. Nah, perbedaannya adalah kalau di CS6 kita langsung bikin sequence-nya di situ. Jadi langsung bikin sequence. Tapi kalau di CC intinya ya, itu kita bikin project, itu langsung bikin namanya, ya, new project, bikin new project. Nah, kalau di CS6 tampil ini masih sama. Jadi tampilan yang ini masih sama untuk versi apa namanya? Ya. Nah, ini masih sama. Kalau di versi CS6 di mana kita harus memasukkan nama. Nah, di sini kita namakan misalkan latihan ya. Latihan. Nah, kemudian kita harus tentukan di mana file ini akan kita simpan. Misalkan di sini saya pilih di dokumen ya. Di sini ada webinar. Nah, kita bikinkan sebuah folder di sini boleh, langsung di sini juga nggak apa-apa, ya. Nah, kalau misalkan di sini kita bikin folder, misalkan latihan, jadi biar nggak campur dengan yang lain, misalnya masuk ke dalam, langsung select folder. Nah, kemudian setelah ini di setting, ya, yang lain nggak perlu di setting. Ini view ini display format ini tampilan formatnya saja. Kita pakai timecode ya, jadi ada waktu gitu ya. Jadi cukup kita isi nama, kemudian pilih lokasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian, oke, kita masuk ke dalam tampilan utama dari si Adobe Premiere yang versi ini projectnya ya. Kita pakai yang editing ya. Ini agak lambat ya, bahkan ini dengan komputer yang juga sudah cukup tinggi ya, masih cukup berat ya istilahnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya tampilan si Adobe Premiere ini, ya, ini bisa kelihatan ya tampilannya ya. Ya, jelas Mas, jelas. Oke, siap. Nah, di sini ada tampilan di mana beberapa panel ya, tapi kita bahas yang utama saja yang kita gunakan. Di sini ada panel project di paling bawah. Saya kebetulan pakai yang editing ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan efek gitu, ada yang menggunakan editing. Nah, di project latihan ini semua aset yang tadi kita sebutkan tadi itu akan masuknya di sini. Nah, bayangkan kalau misalkan kita punya banyak aset sementara tampilannya cuma segini gitu ya. Bisa saja kita mau geser-geser ininya sih bisa ya. Layout dari interface-nya. Tapi kan nanti kebutuhannya kalau ini dinaikkan nanti si program ini di mana nanti sebagai monitor dari project yang video atau aset apapun yang kita tampilkan akan mengecil gitu ya. Jadi nggak bisa kita kita perbesar juga yang si projectnya ini. Nah, di sini kalau kita masukkan semua, kalau nanti agak banyak, agak sulit kita nanti membedakan mana yang sebenarnya bisa saja ya. Tapi kalau ketika sudah dia terlihat seperti ini, apalagi tulisannya kecil-kecil gitu ya, nggak tahu mana yang video, mana yang teks, mana yang title gitu ya. Nah, disinilah makanya dibilang tadi kita coba buatkan dulu tempat dari atau foldernya yang di sini namanya bin untuk memasukkan masing-masing objek-objek atau aset-aset yang kita gunakan. Misalnya gini, yang pertama cara membuat bin ya. Jadi project ini di mana kita menempatkan asetnya ya. Di sini ada timeline, nanti kita bahas satu-satu. Ini ada efek control, ini ada program, nanti kita bahas satu-satu. Ini yang pertama dulu. Project ini yang paling penting. Jadi kalaupun nanti kita menggunakan layout yang berbeda, yang penting di sini ada project. Kebetulan namanya latihan gitu ya. Klik kanan, di sini ada fungsi new bin. Nah, new bin. Berarti folder baru, istilahnya gitu ya. Dia folder baru.
Nah, ketika kita masukkan, itu langsung ada namanya. Nah, kita ganti. Misalkan di sini saya mau foldernya video. Berarti kita ketik video. Nah, sudah punya kita satu bin. Sekarang untuk berikutnya, bikin lagi new bin. Kasih nama audio. Nah, ini memudahkan kita ketika nanti mengolah masing-masing asetnya tadi. Jadi tinggal mencari kalau video adanya di folder video. Mungkin kalau yang lain mungkin karena belum terbiasa, biasanya langsung masukin saja gitu ya. Jadi akhirnya banyak begitu. Nah, tapi dengan adanya seperti ini bisa lebih memudahkan kita dalam memilih nanti. Kemudian bikin lagi kalau memang ada yang namanya gambar atau image ya. Jadi di dalam video editing video itu juga nggak semuanya video, ada gambar juga yang bisa kita gunakan sebagai asetnya. Nah, ini ada video, audio, dan image. Kemudian ada title. Ya, title. Kita bikin juga di sini binnya untuk title. Ya. Nanti biasanya title yang kita buat bisa kita masukkan di dalam folder. Nah, sekarang ini tampilannya bisa kita ganti ya. Kalau ini bentuknya icon, di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah kan ada ya list view, ada icon view gitu ya. Kita bisa ganti kalau misalnya kita mau lihat semua yang ada, bisa pakai list view. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, kalau misalnya pakai yang icon view kan cukup ngabisin tempat ya. Jadi kita pakai list view saja. Nah, sekarang kita coba masukkan video dulu ya, video. Berarti kita klik di folder video, di bin video ini, klik ke kanan, kemudian kita import. Jadi untuk memasukkan video ke dalam foldernya tadi, binnya tadi, cukup diklik kanan pada foldernya tadi, kemudian kita import. Nah, akan masuk ke dalam, ya kita cari video kita posisinya di mana. Nah, kemudian di sini ada sudah saya siapkan. Nah, misalkan kita ambil dulu video. Oke, open. Ya. Nah, di sini dia nggak kelihatan karena dia berada di dalam foldernya. Nah, ini ada panah, yang panah seperti ini. Kalau diklik, berarti dia akan membuka foldernya. Dia akan drop down ke bawah ya. Kalau kita lihat video, nah ke bawah. Itu kan baru cuma satu. Nah, jadi kalau di dalam video, jadi ketika dia nggak digunakan, dia rapi. Nah, gitu ya. Misalnya audio sekarang kita masukkan, klik lagi di foldernya audio, binnya video audio, kita import lagi. Ya, kita import. Nah, audio itu bisa berupa MP3 atau bisa juga berupa file audio yang kita download di YouTube. Misalkan ada yang ini ya, non copyright ya, musik non copyright bisa kita gunakan. Nah, nggak masalah, walaupun ada videonya, ada audionya nggak masalah. Nanti bisa kita pisahkan nanti. Jadi kita masukkan. Nah, ini ada kebetulan nanti ada yang audionya yang juga yang versi MP3 saya. Ini. Nah, jadi bisa dimasukkan mau MP3-nya, mau videonya juga nggak masalah. Nanti bisa diambil audionya saja. Nah, ini sudah ada 2 buah file di audio. Nah, kemudian di image, kalau title belum ada, karena title belum kita bikin ya, nanti kita bikin. Di image, misalkan kita import. Ya, import, misalkan di sini saya punya logo YouTuber ya, atau gambar ya, kalau misalnya nanti mau bikin video slide tentang foto ya tinggal diambil yang foto-fotonya dibikin slide gitu ya per beberapa detik kemudian nanti diberikan asisi. Saya open. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya beberapa aset yang sudah dimasukkan ke dalam panel project. Nah, panel projectnya sudah terisi. Nah, kalau di dalam CS6 karena kalau di CS6 itu sequence-nya udah dibikin duluan, biasanya si timeline-nya sudah muncul. Nah, ya, nanti kalau yang pakai CS6 ketika bikin file project baru, itu biasanya dia minta nama sequence-nya apa gitu. Ya, nama ceritanya yang akan kita buat di situ apa. Misalkan kita akan punya video misalnya ada opening, kemudian ada kontennya, kemudian ada endingnya, atau misalnya kontennya pun ada beberapa bagian misalkan. Nah, itu kita bisa bikin sequence-nya. Nah, tapi karena di sini pakai versi CC, itu sequence-nya bisa dibuat ketika video itu langsung masuk ke dalam si timeline. Nih, timeline-nya posisinya kosong. Belum ada layer-nya, belum ada track-nya gitu ya. Tapi kalau di versi CS6 tadi, atau versi CS lah ya, ke bawah itu, dia sequence-nya dibikin di awal. Di sini kalau di sini memudahkan sebenarnya ya, tapi ada juga kekurangannya gitu ya karena kita tidak bisa setting. Jadi mengikuti video yang ada di yang ada di project kita. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kita mau bikin sequence. Di sini kan klik ada ke kanan ada ya, ada new item, ada sequence. Nah, jadi bisa juga bikin sequence di sini juga bisa ya.
Nah, jadi kalau kita bikin sequence baru, kalau kita klik sequence-nya, nanti akan muncul timeline khusus sequence yang kita bikin tadi. Nah, gitu ya. Sekarang kita masukkan si video ini ke dalam timeline. Ya, video yang sudah kita import tadi ke dalam bin atau folder video yang kita punya, kita tarik ke dalam timeline. Nah, kita lihat di sini. Timeline-nya langsung terbuat langsung muncul dan sequence-nya langsung terbuat. Nih, kita lihat di panel project ya. Itu langsung ada sequence. Sequence-nya nama dari video yang kita masukkan. Nah, ini dia. Jadi tidak perlu membuat sequence, tapi sequence-nya bisa langsung otomatis jadi ketika videonya dimasukkan. Nah, oke. Nah, di sini baru kita mulai mengolah tadi seperti bilang tadi, kita masukkan video ke dalam timeline. Di sini baru biasanya kita memilah-milah video mana yang digunakan, mana yang tidak digunakan. Nah, jadi cara melihatnya bisa kita time slider yang ada di sini itu kita bisa geser-geser untuk melihat video mana yang kemudian mungkin dari ketika kita preview tadi videonya, oh di bagian ini ada yang mau dibuang misalkan, gitu ya. Nah, kita bisa geser. Nah, tapi sebenarnya gini, ini kan 17 menit ya, 17 menit dengan tampilannya yang pendek segini. Kalau kita ingin melihat lebih leluasa, lebih panjang si timeline-nya ini, kita bisa geser si sidebar-nya ini ya, yang bar yang bawah ini, ya, slider bar-nya ini. Yang bagian titiknya ini kita geser. Ini tujuannya membuat melakukan pembesaran atau zoom terhadap timeline. Nah, tapi bukan menambahkan waktu ya. Walaupun dia tambah panjang, dia bukan menambahkan waktu. Hanya dia memperpanjang agar kita mudah melihat gambarnya secara lebih pelan. Nah, kebetulan kita bisa lihat. Ya, jadi per detiknya bisa kita lihat. Oh, pas habisnya di sekian detik gitu. Nah, semakin diperbesar, nah, makin lambat pergerakan perpindahannya. Nah, tujuannya mungkin ada momen yang memang sangat cepat sekali dengan video berikutnya, jadi bisa kita lihat. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan harusnya dipisah gitu ya, misalkan dipisah. Nah, ini bisa kita lihat lebih panjang, jadi bisa kita lihat. Nah, itu. Jadi video sudah masuk. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau yang namanya video setiap dimasukkan ke dalam timeline itu pasti akan mengikutkan audionya. Nah, walaupun nanti audionya tidak ada suaranya, gitu ya, dia pasti tetap satu paket audio dan video. Nah, kalau kita ingin memisahkan, kalau misalkan ya video yang kita buat ini kita hanya membutuhkan gambarnya saja, tapi tidak membutuhkan suaranya. Di sini kita cukup memisahkan antara video dan audio. Nah, misalkan saya klik kanan. Ya, untuk memisahkan audio dan video. Jadi pada video yang kita masukkan tadi, ya nanti juga bahkan ada banyak video ya. Nah, setiap video yang masuk, ya walaupun nanti di layer kedua, layer ketiga, atau track 1, track 2, track 3, itu pasti akan membawa audionya masing-masing. Nah, ini kemudian kalau kita ingin memisahkan, dari awal memang kita sudah tidak menggunakan, kita pisahkan saja dari awal, klik kanan, di situ ada fungsi unlink. Nah, jadi diperhatikan kalau boleh di audionya diklik kanan, boleh di videonya sama saja, nanti ada unlink. Nah, ketika sudah di unlink, kita klik dulu di luar, kita lihat sekarang bahwa ketika kita klik video, yang terseleksi hanya video. Begitupun audio, ya. Kadang ada juga yang kita gunakan malah audionya, videonya tidak, gitu ya. Nah, seperti tadi misalkan audio yang kita ambil dari YouTube misalkan, kan itu biasanya ada videonya kan. Kalau kita download MP3 ya lebih enak lagi, nggak perlu ada videonya. Tapi kalau memang tadi ada video dan audionya, kita pisahkan dengan cara klik kanan unlink, ya. Karena sudah di unlink, maka unlinknya sekarang nggak aktif. Nah, kemudian karena kita menggunakan si videonya, maka si audionya kita delete saja. Nah, gitu ya, delete gitu juga boleh, di clear pakai klik kanan juga boleh gitu ya. Nah, sekarang hanya tinggal si videonya saja. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita memasukkan gambar, mengedit, mengurangi videonya. Dan sekarang misalkan ada bagian dari video ini yang tidak kita gunakan. Nah, misalkan saya depan ini nggak mau digunakan lah gitu ya. Saya mulai dari sini aja nih. Nah, artinya yang depan akan kita buang.
Kalau misalnya depan yang dibuang masih enak, kita bisa menggeser langsung ya si video yang ada di timeline, kita klik, kan kelihatan ya ada seperti kursornya berubah begini, kita geser seperti ini. Nah, di panel di project di panel program dilihat di sini. Nah, dia kelihatan objek yang kita geser tadi sampai di berapa nih? Oke, sampai di sini lepas. Itu kalau misalkan dia berada di depan. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah, nah misalkan ini bagian ini yang kita nggak mau nih. Berarti kita gunakan fungsi razor namanya. Ya, klik sampai yang kita harapkan kita mau buang. Nah, ini misalkan kita pakai razor. Nah, ini ada razor, ya, ada razor di bagian tools ini. Klik razornya, kemudian langsung klik di bagian garis ya, time slider tadi. Klik di situ. Nah, maka akan ada potongan. Nah, ini kalau kita perbesar ya, kita perbesar kita kelihatan. Nah, ketika ada potongan maka muncul di sini gambar ininya ya, seperti storyboardnya ya, tapi cuma satu gambar. Nah, di sini sudah dipisahkan antara video yang depan dengan yang tengah ini. Nah, kita boleh klik dulu selection tool karena kita klik jadi kepotong semua. Nah, kemudian kita geser lagi, bisa kita zoom, ya permainkan zoomnya saja untuk memudahkan kita menggeser kalau videonya agak panjang gitu ya. Nah, misalkan sampai sini kita pakai, berarti yang ini kita hilangkan. Kembali kita gunakan razor untuk memotong di bagian berikutnya. Ya, ini biasanya kalau udah ada slider begini di sini, time slider ini ya, dari sini. Nah, ini pasti di situ dia terpotongnya, gitu ya. Nah, sekarang untuk karena ini tidak dipakai, kita akan membuang, kita pakai lagi selection tool. Kita klik yang bagian kepotong tadi, yang tengah-tengah ini yang tidak gunakan, langsung kita delete saja. Jadi pakai keyboard saja boleh, pakai tadi mau di-clear juga boleh. Nah, sekarang video yang sebelumnya tinggal kita geser. Nah, geser ya. Nah, ini kita berlanjut saja ya, tapi nanti videonya ada, bisa dilihat lagi videonya ya, pelajari lagi. Nah, ini sudah kita pisahkan antara, misalkan tadi kita anggap video yang kualitasnya tidak bagus, yang harus memang dibuat. Nah, ini yang kita lakukan dalam proses editing. Standarnya seperti ini. Memilih dan memisahkan, ya, memotong video yang tidak digunakan. Ini juga berlaku untuk audio nanti ya. Berlaku untuk audio. Oke. Nah, kita anggap itu saja dulu ya, yang proses yang kita lakukan, memotong ini dulu. Nah, seperti yang dibilang tadi, ya, prosesnya tadi bahwa kita memotong gambar, ya, juga kemudian bisa menambahkan transisi. Nah, transisi itu memberikan sebuah tampilan visual yang menarik. Misalkan ini kita coba jalankan dulu tanpa ada transisi. Ya, kita klik. Nah, dia langsung berpindah, ya, langsung berpindah ke shoot berikutnya, ya, video berikutnya. Nah, kalau di sini kita ingin menambahkan agar si perpindahannya tidak terkesan tiba-tiba gitu ya, kita bisa tambahkan yang namanya transisi. Transisi itu adanya di efek, ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ada proyek latihan, biasanya kalau di sini sini panel sini ada beberapa tab ya. Ini project, media browser, library, info. Nah, dia agak geser sedikit nih. Ada efek. Nah, kita geser panah yang dua panah ini bisa kita geser kalau misalnya kita mau lihat ya. Nah, ini ada efek. Kita klik efek. Nah, di dalam efek itu ada beberapa pilihan. Ada preset, ada animatic preset, ada audio effect, ada audio transition, ada video effect, ada video transition. Ini banyak, tapi kita nggak bahas semuanya. Kita bahas dasarnya dulu. Yang kita gunakan adalah video transition. Nah, ini ada video transition. Di dalam video transition ini ada beberapa pilihan lagi. Nah, dan kemudian enaknya adalah kita bisa mencobakan transisi mana saja yang mau kita gunakan. Nah, ya. Misalkan di sini ada 3D motion. Nah, kita coba saja dulu karena kita baru menggunakan, biasanya kita nggak terlalu hafal nih ya si efek transisi ini. Nah, misalnya saya pilih yang misalnya tube spin ini. Nah, tapi biasanya ya kalau untuk 3D motion ini biasanya digunakan di awal ya. Kalau antara ini biasanya ada macam-macam. Nah, termasuk di sini dissolve.
Nah, dissolve ini yang kemudian perpindahannya fade in ya, fade in fade out ya. Ada di sini ada cross dissolve ya. Cross dissolve saya gunakan misalkan di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk efek transisi itu hanya bisa diterapkan pada awal video ya, di awal tadi misalkan, pada pertemuan video di sini, dan pada akhir video. Akhir video itu di mana tidak ada lagi video. Nah, ini misalkan di ujungnya sini. Nah, ini akhir video. Ini awal, di tadi perpotongan. Nah, transisi itu syaratnya begitu. Kalau di tengah-tengah ini mau ditambahkan, nggak bisa. Ya, kalau untuk video transisi ya. Nah, misalnya harus dipotong dulu. Nah, sekarang kita cobakan ya. Tadi di sound tadi, kalau kita cobakan untuk perpindahannya lebih halus ya. Kita gunakan cross dissolve. Ini saya perbesar dulu, ya, perbesar sedikit dulu biar kelihatan. Oke, ini si transisi langsung dipilih, kemudian di drag and drop di bagian video tadi. Dia sebenarnya bisa aja di sini ya, tapi nanti kan transisinya bukan di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, usahakan dia posisinya tengah-tengah ini. Nah, antara video ini dia ada setengah, di video berikutnya ada setengah. Jadi kalau kita jalankan seperti ini kira-kira. Ya, kita jalankan. Nah, perpindahannya yang tadi langsung berpindah begitu saja, sekarang ada transisi yang bisa kita gunakan. Dan dia lebih halus jadi perpindahannya. Nah, ya, bisa kelihatan ya transisinya. Saya takutnya agak putus-putus saja nih videonya. Jadi zoomnya ya, kalau di zoom karena putus. Tapi nanti kan video rekamannya bisa di share nanti ya. Ya, cukup jelas Pak Jeffrey, cukup jelas. Oke. Nah, ini transisinya. Nah, transisi ini ada hubungan dengan efek kontrol, ya, efek kontrol. Jadi kalau kita klik transisi, kita lihat di efek kontrol ini, efek kontrol adanya di atas ya. Jadi bisa dipilih saja nanti efek kontrol, klik. Nah, setiap kita menggunakan transisi yang kita gunakan biasanya ada di efek kontrol. Fungsi efek kontrol itu adalah memudahkan kita dalam mengatur ya fungsi-fungsi yang ada, termasuk transisi. Nah, termasuk juga si video efek. Termasuk juga nanti adalah teks, gitu ya. Jadi, si efek kontrol ini berfungsi untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan yang terhadap fungsi-fungsi seperti transisi. Termasuk ini, transisinya kalau kita klik, karena dia fade in, berarti dia hanya perpindahannya seperti ini saja dari memberikan seperti opacity ya, jadi perpindahannya seperti itu. Nah, tapi di sini kebetulan yang ada settingannya cuma durasi. Nah, jadi kalau kita anggap misalkan transisi ini 1 detik ini terlalu cepat, ini 1 detik ya, kelihatan ya, mungkin di sini kelihatan. Bisa diganti kalau ingin lebih besar 2 detik. Kita klik di sini, tinggal ganti angka 1 menjadi angka 2. Kita lihat di bagian transisi, ya. Nah, dia akan panjang, ya, dia akan panjang. Nah, jadi menjadi transisinya selama 2 detik. Nah, memang kebutuhan transisi itu nggak selalu ada yang 1 detik, bisa jadi 2 detik, bisa jadi bahkan 3 detik kalau dengan inginnya lama gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan efek kontrol untuk mengatur transisi. Tapi kalau panjangnya transisi itu juga bisa diatur tanpa harus ke efek kontrol. Misalnya gini, di transisi di ujungnya ini kan ada batasnya ya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, dia gesernya akan otomatis kiri kanannya nih. Nah, panjangnya akan menjadi lebih panjang. Kita lihat menjadi 2,24 detik ya. Nah, jadi bisa juga secara manual kita tarik di sini ya, atau diisikan nilainya di sini. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini transisi. Nah, kemudian kalau misalnya transisinya kita tidak suka, kita menggunakan transisi yang lain. Nah, misalnya saya cari transisi yang lain yang kemudian nanti di efek kontrol ada settingannya yang bisa kita ganti. Misalkan di sini slide ya. Nah, saya ingin dia menggunakan slide. Di sini ada fungsi push misalkan. Ya, push. Saya klik push langsung saja. Jadi nggak usah di-delete transisi sebelumnya. Kalau memang nggak dipakai boleh di-delete ya. Ini kalau misalnya nggak dipakai boleh di-delete. Klik langsung delete ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi sudah ada, sebelumnya sudah ada, misalkan tadi apapun ya, misalkan sudah ada transisi yang di sini, kita mau mengganti, nggak usah di-delete. Langsung saja
apa ditaruh di atasnya ini. Dia langsung ganti ke transisi berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi apa yang kita gunakan tadi di solve tadi, ketika kita klik transisinya tidak ada perubahan yang lain selain durasi di apa namanya di efek kontrol. Kalau si push si slide ini ya push ini dia ada. Kita lihat di sini. Nah, ini kelihatan nih ya. Ini kan A B-nya ya. Jadi ini ibaratnya video yang A, video yang B. Tapi di atasnya kita lihat sini. Ada kotak juga di mana masing-masing sisinya ada segitiga. Nah, segitiga ini maksudnya adalah di mana kita bisa mengatur posisi jalannya si push-nya tadi. Kalau sekarang default-nya dia adalah dari kiri ke kanan. Nah, jadi lihat ya. Jadi kalau transisi sekarang dia dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalnya kita mau ganti dari atas ke bawah, berarti kita klik nih dari atas. Berarti segitiga yang klik di atas. Nah, sekarang kita lihat. Dia berjalan dari atas ke bawah. Nah, jadi efek kontrol itu memudahkan kita dalam berkreasi. Jadi tidak terpaku hanya transisinya slide, hanya push, hanya kiri kanan, tapi bisa diganti. Bahkan dengan yang lain pun bisa. Ya. Tapi memang tidak semua transisi ini mempunyai settingan seperti ini kayak tadi dissolve tadi karena dia dissolve itu fade in saja, jadi tidak ada pilihan gitu ya selain dari waktu. Tapi kalau ini ada selain dari waktu juga ada perubahan arah dari push-nya tadi, transisinya tadi. Nah, itu fungsi efek kontrol yang pertama di transisi. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, nah ini transisi yang bisa kita terapkan. Nah, berikutnya adalah ya setelah dasarnya kita memasukkan gambar, memotong gambar, kemudian menambahkan transisi, kemudian ada menambahkan title. Nah, kalau di versi CC ini kita bisa menambahkan title melalui tools-nya ini. Klik tools-nya, kemudian kita masukkan di sini. Nah, langsung kita ketik misalkan ya, pabrik misalkan. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau di versi CS6, itu biasanya di sini ada title. Ya, di menu paling atas ini ada title. Nah, tapi di sini juga tetap ada. Di versi CC juga ada. Adanya di file, dan kita pilih new. Di CS6 juga sama ya. File new title boleh. Atau di menu di sini ada title juga boleh. Tapi kalau di CC, untuk memunculkan yang versi yang sama dalam membuat title di Premiere, adanya di sini. File, new, kemudian di sini ada legacy title. Nah, ini untuk pemula sangat bagus menggunakan legacy title. Kenapa? Karena di situ sudah ada template style yang bisa digunakan. Dan cara merubahnya juga bagus. Cuma dia akan memunculkan satu window lagi. Kita klik ya. Jadi file, kemudian tadi new, kemudian title. Legacy title ya, bukan title ya. Kalau di versi CC, versi CS6 title. Legacy title. Nah, ini dia akan mengikuti ukuran yang sudah ada. Jadi nggak usah dirubah. Cukup mungkin judulnya, namanya saja kita ubah. Misalnya judul 1. Judul 1. Ya. Oke. Nah, ini saya nggak bahas yang teks ini karena di CS6 nggak ada. Tapi caranya sih sebenarnya gampang ya dengan type tool ini di CC. Tapi karena di sini juga mungkin ada yang menggunakan CS6, kita menggunakan legacy title atau title di CS6. Nah, ini mungkin saya dilihat dulu ya teks yang tadi ini. Ini saya dilihat dulu ya. Nah, jadi enaknya juga kalau di CC itu kalau kita bikin title podcast ini, dia langsung masuk di layer. Ya, langsung masuk di layer. Berbeda dengan membuat title menggunakan legacy title. Dia akan masuk ke dalam project. Nah, baru kita masukkan ke dalam timeline. Nah, bedanya itu ya. Jadi karena memang nanti yang menggunakan ada versi bawahnya ya kita bahas yang legacy. Oke. File, new, legacy title, kita kasih nama judul 1. Ya, judul 1. Dan ini nggak usah diganti karena dia sudah mengikuti format sebelumnya, project yang kita buat. Oke. Nah, ini yang bedanya tadi saya bilang. Ya, berbeda dengan si versi ini. Oke. Nah, ini ada beberapa style yang bisa kita gunakan. Kita lihat di sini ya. Ya, mulai dari pewarnaannya gitu ya, mulai dari ada shadow atau tidaknya bisa kita pilih di sini. Ini bisa kita perbesar ya.
Nah, jadi layoutnya bisa kita ini kelihatan ya. Jadi di mana time slider tadi memunculkan gambar itu akan muncul di dalam window-nya si title, legacy title. Nah, tapi di sini pun kita diberi kebebasan untuk membuat mengatur sendiri stylenya. Nih, di sebelah kanan ada ya, legacy properties-nya ada. Nah, misalkan saya ambil satu misal stylenya ini, ya. Yang salah satu yang ada di style ini legacy title, kemudian saya klik di sini, karena pabrik beras misalkan, ya, sesuai gambar videonya saja ya. Nah, ini kemudian untuk mengaturnya bisa pakai ini ya. Ini ada di sebelah kiri ada center, ya. Nah, biar dia posisinya di tengah, ya. Ada center vertikal, yang horizontalnya. Nah, ini kemudian kita bisa pilih style tadi, sudah pilih salah satu ya. Nah, ini kebetulan style juga flat saja. Tapi kita masih bisa mengatur, ya, bisa terbesar biar kelihatan. Oke. Ya. Nah, posisinya kita klik lagi nih, yang ada ini center, nah, kita mau di tengah misalkan ya. Nah, di bagian sebelah kanan itu ada properties di mana kita bisa mengganti jenis fontnya. Di sini ada font family, mau diganti silakan, tinggal cari mana yang sesuai, ya. Nah, tinggal dicari yang sesuai, nanti tinggal pilih aja ya. Kira-kira mau mana? Saya pakai impact dulu aja karena memang ini agak kelihatan tulisannya ya. Nah, kemudian font style tadi ada regular, ada bold biasanya ya. Nah, untuk regular saja, ada italic biasanya gitu ya. Font style ini. Nah, kemudian ada font size. Ini ukurannya bisa kita perbesar kecil di sini. Aspek ini adalah jarak ya, bisa dipanjangin lagi atau tergantung ya. Leading ini biasanya ke bawah. Ya, kalau ada teks di bawahnya dia akan memberi jarak ke bawah. Kemudian berapa lagi? Nah, kemudian yang paling penting adalah di sini penggunaan fill. Nah, fill-nya ini tadi solid ya. Ada beberapa pilihan. Ada linear gradient, ada radial gradient. Nah, ini belum kelihatan karena di sini kita harus setting lagi. Jadi misalnya kalau solid kan warnanya putih ya. Kita gunakan linear gradient misalkan. Linear gradient. Di sini ada dua warna ya. Karena linear dia punya dua warna. Kita pilih salah satu misalnya kita ganti merah. Kita klik 2 kali pada di sini kan ada 2 ya kotaknya. Kita pilih satu kotak salah satunya, kita ganti merah. Oke. Nah, maka teksnya yang atas akan warna merah. Nah, kita menggunakan gradasi yang linear. Nah, di sini ada juga radial. Ini tinggal posisinya saja, gradasinya seperti lingkaran gitu ya. Nah, ada juga yang 4 color gradient. Nah, di sini kita bisa mengganti 4 warna. Nah, jadi bebas banget kita berkreasi di sini ya. Tapi nanti diposisikan cocok nggak, jangan sampai dikasih warna 4 warna tapi malah jadi nggak bagus gitu ya. Tapi bisa, dia memberikan kemudahan di sini. Nah, ya, gitu. Kita balik ke solid, ya, si warna ganti lagi, putihnya gitu. Nah, di sini setelah itu adalah stroke, ya, stroke ini. Jadi kalau yang biasa Photoshop sudah paham lah ya istilah-istilahnya ya. Ini ada inner stroke, berarti garisnya di dalam teksnya atau outer stroke. Kita outer stroke aja ya, kita klik add outer stroke. Nah, kemudian di sini kan ada warnanya. Kemudian ini ada ukurannya, size-nya. Nah, semakin besar makin kelihatan stroke. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau si Adobe ini dia biasanya istilahnya mengambil juga. Ya kalau kita biasanya mungkin terbiasa dengan software-software Photoshop ya, karena itu yang sering digunakan gitu ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ya, hampir sama sebenarnya. Jadi bisa kita lihat di stoknya, ukurannya, warnanya. Nah, warnanya di sini ada colornya, ada warna merah, buat klik saja. Jadi tinggal diklik di warnanya. Nah, ini warna yang mau kita ganti. Oke, nah kemudian di sini ada shadow. Nah, shadow tinggal diaktifkan saja. Kemudian nanti distance-nya kita atur. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ada perubahan. Saya perbesar sedikit. Nah, ada shadow yang kita lihat di situ. Distance-nya yang kita geser ya, biar kelihatan. Nah, ini kelihatan. Size-nya juga boleh. Ini size-nya juga semakin besar malah nggak terlihat seperti shadow ya, bayangan ya. Jadi diatur saja sesuai kebutuhan. Ya. Nah, kemudian juga nanti ada background. Tapi background ini nggak usah digunakan karena sudah ada background videonya, gitu ya.
Nah, ini yang kita lakukan untuk membuat teks menjadi lebih menarik, ya. Mulai dari fontnya, mulai dari shadow-nya, stroke-nya, kita bisa ganti, ya. Oke. Nah, setelah ini selesai, ini langsung kita tutup saja, nggak perlu di-save, ya. Tutup saja, tutup. Oke. Nah, sekarang kita lihat di panel project. Nah, ini tadi ya yang kita bikin sampai 3 biji saya bikin ya. Nah, sudah ada di dalam panel project. Kalau yang nggak perlu dibuang saja, nggak apa-apa, di clear saja nanti. Nah, tadi kan ini ya, teks itu kan kita sudah bikinkan satu folder title. Nah, ini boleh ditarik ke title. Jadi kita klik filenya, karena dia di luar title, karena pas kita buat title tadi kita tidak seleksi foldernya, makanya dia berada di luar folder atau bin-nya. Tapi bisa kita masukkan lagi. Nah, sekarang sudah masukkan ke title. Nah, berbeda dengan teks tadi, kalau teks tadi ketika kita bikin teks, dia di teks ini langsung masuk ke dalam timeline-nya. Kalau title dengan legacy title, ataupun nanti yang rekan-rekan yang mau bikin pakai membuat pakai CS6, itu langsung title, dia posisinya akan masuk ke dalam panel project dulu. Jadi nggak langsung masuk ke dalam timeline. Nah, di sini baru kita geser yang sudah kita buat title tadi, geser ke timeline. Nah, di sini kita posisikan di bagian mana dia akan masuk. Nah, ternyata ketika kita buat begini, mungkin ya tadi teksnya mungkin terlalu besar atau apa, kita klik 2 kali saja pada teks yang sudah ada di timeline, maka dia akan memunculkan kembali si window untuk legacy title-nya. Nah, tinggal kita atur lagi, mengatur teksnya kah, atau mengatur size-nya, macam-macam ya, bisa diatur kembali. Nah, ini, misalkan kecil, bisa kecil, biar kelihatan. Nah, jadi tutup lagi. Jadi kita tidak perlu lagi membuka si title yang ada di project, cukup yang ada di timeline ini bisa kita edit kembali. Nah, begitu. Ya, ini bisa kita edit kembali. Tutup lagi. Ya, atau mau ganti teksnya kah, begitu ya, atau mau ganti stylenya kah, silakan. Nah, ini yang dilakukan ya. Nah, misalkan nih, mumpung masih di teks, misalkan tadi kita mau bikin rolling text misalkan, ya rolling text itu yang teks atas bawah, kita klik 2 kali di bagian atas ini. Nah, ini di bagian pojok ini, kelihatan ya? Semoga kelihatan ya, karena dia icon ya bentuknya ya. Nah, ini ada icon seperti ini. Ya, kita klik, ada roll option. Ya, ini sebelahnya ini title based on current title ya, di sini ada. Nah, ini kita klik, maka muncul roll option. Nah, sekarang kita mau bikin kan defaultnya still ya, still itu diam. Kalau roll berarti ini si teksnya akan bergerak dari atas ke bawah. Nah, ketika kita klik roll, pasti di sininya akan muncul start of screen dan end of screen. Berarti dia bermula dari bawahnya state, berakhir di atasnya state. Tapi keluar, ya, keluar dari screen. Klik dua-duanya. Oke. Nah, setelah itu oke, langsung tutup. Sekarang kita lihat, kita jalankan. Teksnya akan berjalan dari atas ke bawah. Semakin panjang, ya, kalau teks ini masih bisa kita geser ya, kita geser nih, panjangin lagi. Semakin panjang, teksnya akan berjalan lebih lambat. Ini kita geser dulu ya. Ini tadi ya, ini teks yang kita buat dengan panjang seperti ini. Nah, dia berjalan lebih lambat. Tapi kalau saya geser lebih pendek, maka teksnya akan berjalan lebih cepat. Nah, begitu. Nah, itu untuk mengakali lambat atau cepatnya teks, berarti si time yang title yang ada di timeline ini kita geser, kita panjangkan. Jadi teksnya akan berjalan lebih lambat. Nah, begitu. Ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan untuk teks. Oke. Nah, satu lagi ya, mungkin waktu kita juga mepet ya, nggak apa-apa, ini preview saja, perkenalan, semoga ada waktu nanti kita untuk... sedikit, maaf Mas Ferry, sedikit informasi di polling jam 9 nggak apa-apa kok, silakan aja. Oh siap, oke. Okay. Nah, tadi kita, ya ini saja ya, saya percepat saja karena beberapa tools lagi, ya tadinya audio juga, gitu ya. Audio. Ini teksnya sudah kita buat.
Nah, ini boleh still, boleh apa namanya, boleh crawl. Kalau crawl ya, itu klik 2 kali untuk misalkan kita ganti nih. Jadi crawl. Nah, crawl-nya ada 2, ada left, ada right. Nah, misalkan dari left, kita bikin dari left, klik, dan kemudian sama, start of screen, end of screen. Nah, ini biasanya teks yang digunakan untuk running text ya, kalau di TV-TV itu berita misalnya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, teksnya akan berjalan dari Ya, Mas Jeffrey suaranya menghilang. Ya. Mas Jeffrey suaranya agak menghilang mungkin. Agak di mute ya. Oke, thank you. Oke ya, udah ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan audio. Kalau dia MP3 ya, bisa langsung kita masukkan ke dalam Bisa track bagian di-share bawah. Mas Jeffrey? Mari. Mohon di-share Oh, dulu mungkin. ulang tadi ya. Ya, tadi agak terlepas ya, sedikit. Bentar. Ya. Saya screen lagi. Oke, oke. Iya, oke, silakan Mas Jeffrey. Silakan, Mas ya. Ya, Oke, oke. baik. Nah, untuk memasukkan audio, kalau misalkan dia MP3, berarti langsung kita masukkan di bagian audio, bagian bawah ya. Di bagian bawah ini adalah bagian audio. Ini kan kelihatan ya, ini video. Nah, di bagian bawah ini adalah audio. Kita tinggal tarik ke dalam timeline-nya tadi yang khusus audio. Nah, ini mungkin saya share dulu audionya ya. Kedengaran sedikit. Oke. Nah, ini di bagian video. Gambarnya agak gelap yang depannya. Nah, ini di depan ini bisa kita kasih transisi ya. Jadi kalau kita lihat videonya misalkan gini. Videonya sudah langsung muncul. Nah, sekarang biar tidak langsung muncul, kita kasih efek ya. Efek transisi. Di sini biasanya pakai cross dissolve atau apapun ya. Tube spin ini juga boleh. Nah, bisa kita lihat nih ya. Jadi pemunculannya nggak langsung, musiknya gambarnya nggak langsung muncul. Nah, gitu. Kalau ingin panjang lagi, tinggal dipanjangkan transisinya. Ya, sedikit lebih lama ya. Audionya sudah kita masukkan tadi ya. Kedengaran ya, Mas, audionya? Ya, cukup jelas, Mas. Terima kasih. Jelas ya. Nah, di sini audionya kita masukkan. Nah, ada 2 tadi ya pilihannya. Ketika kita audio yang kita punya itu dari video, ya, misalkan ini kan ada satu audio saya yang dari download dari YouTube. Nih. Nah, kalau video dia biasanya munculnya dia akan muncul apa namanya? Nah, ini yang tadi ini kita kurangin aja ya videonya terlalu panjang. Yang besar. Nah, ini kebetulan sudah audio juga ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Kalau video, biasanya nanti dia akan muncul di track, dua tracknya tadi. Ya, seperti tadi ini. Kalau video yang tadi kan dia munculnya di 2 track ya. Nah, kemudian audionya sudah kita masukkan misalkan ya, di bawah. Ini juga panjang misalkan. Kalau panjang kita pendekin saja. Ya, ini sampel saja, yang namanya sampel ya kita ambil sedikit saja, misalkan durasinya. Oke.
Nah, ini untuk melihat si tracknya ini bisa digeser ya, biar panjang sedikit. Nah, yang lihat ini. Nah, ini audio yang dimasukkan, ya, audio yang dimasukkan bisa kita atur, misalkan di bagian terakhir, misalkan, ya. Di bagian terakhir, misalkan kalau kita lihat ini, kalau si video bisa kita tambahkan transisi, misalkan ya, bisa tambahkan transisi, efek ya, efek transisi, pakai dissolve saja. Saya karena senangnya yang fade in fade out saja, ya pakai dissolve saja. Tapi bisa dicoba pakai apapun ya. Nah, ini kita cobakan dulu ya. Kalau yang depan kan sudah karena musiknya dari awal, jadi munculnya ya dari awal gitu ya, tidak langsung muncul musiknya gitu. Nah, ini. Nah, tapi kalau di bagian akhir, karena kita potong videonya, kita durasinya kita potong, otomatis musiknya juga akan kepotong. Nah, kalau dipotong biasanya dia akan ketika dijalankan dia akan menghilang secara tiba-tiba, ya. Ini misalkan. Nah, kayaknya kurang enak sekali ya. Sepertinya kurang enak sekali ketika audio itu langsung hilang. Sementara videonya cukup ada transisi ya. Nah, enak. Di sini ada yang namanya audio transition. Ya, audio transition. Nah, di sini ada beberapa pilihan, constant gain, constant power, atau exponential fade ya. Nah, ini bisa kita gunakan misalkan exponential fade. Taruh di belakang. Nah, sekarang kita coba zoom dulu dan kita jalankan sedikit. Nah, musiknya kemudian menghilang juga secara perlahan. Jadi ada transisi itu ada dua. Ada transisi untuk video dan ada transisi untuk audio. Nah, untuk video juga sama. Ini bisa diperpanjang juga transisinya, si audionya ya. Biar tidak terlalu cepat hilangnya. Nah, kita jalankan. Nah, videonya hilang perlahan, audionya juga hilang perlahan. Nah, ini yang digunakan untuk agar secara tampilan si visual audio visual yang kita buat ini jauh lebih menarik dan tidak hanya ya kalau misalkan tanpa dikasih transisi hilangnya ya langsung hilang seperti itu saja begitu ya. Nah, dengan adanya efek transisi baik audio dan video itu membuat video kita jadi lebih menarik secara visual dan audio visualnya ya. Itu tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur ya panjang pendeknya begitu ya, dan juga mengatur arahnya dengan adanya fungsi si efek control tadi. Dan kita sudah membuat title juga tadi, di mana kita bisa membuat stylenya seperti apa, bisa berkreasi dengan teks sesuai keinginan kita begitu ya. Mungkin yang tidak dipunyai oleh software-software yang lain begitu. Nah, walaupun di software yang lain itu jauh lebih gampang digunakan, mudah digunakan, tapi sebenarnya kalau untuk Premiere pun sebenarnya mudah ya, hanya saja mungkin tidak terbiasa dan juga memang spek yang digunakan untuk penggunaan softwarenya juga cukup lumayan ya, karena memang dia memberikan kemudahan kita dalam mengolah audio dan video. Oke, nah setelah ini ada proses terakhir di mana kita membuat videonya menjadi format tertentu ya. Ya, tadi proses render tadi. Kalau ini kita anggap sudah selesai, berarti kita ke proses rendering yaitu export media. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pilih karena kita mau dia bentuknya YouTube. Nah, di sini udah ada kelihatan ya tampilan videonya yang kita buat tadi. Ya, tidak perlu panjang karena kalau panjang rendernya juga lumayan lama. Di sini ada formatnya, ya, ada format videonya, ya. Di sini karena kita mau jadi YouTube, di sini yang biasa digunakan adalah H264. Ini format kompresinya ya. Kemudian di sini ada pilihan, ya, presetnya mau seperti apa. Nah, ada YouTube misalkan atau yang HD ya. Ini ada pilihan-pilihan. Nah, YouTube di sini memang ada keterbatasan sedikit dari jumlahnya ya, karena memang versinya ya. Nah, di sini ada yang YouTube yang 720, ada yang 1080, ya semakin besar dia semakin kualitasnya semakin bagus, tapi filenya juga akan besar. Sekarang kita lihat ya, H264 kita pakai yang YouTube 720 misalkan. Dengan durasi sekitar 29 detik, itu
estimasi file size-nya, estimasinya itu 57 MB ya, dengan presetnya YouTube 720. Kalau kita pindahkan menjadi 1080 ya, di sini, nah ini masih hampir sama ya, hampir sama 57 juga. Kalau kita pindahkan lagi ke yang 2160, dia mulai jadi 141, dua kali lebih ya, dua kali lipat. Tapi secara kualitas dia akan lebih bagus karena ini 4K ya. Nah, biasanya video-video yang kita lihat di YouTube yang lumayan kualitas yang lumayan bagus itu ya dia menggunakan format presetnya yang cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah proses ini selesai pemilihannya, kemudian output name-nya itu adalah tempat di mana kita mau menyimpan ya. Jadi usahakan di tempat yang sama kita menyimpan project-nya. Nah, ini ada output name, bisa diganti ya karena ini namanya terlalu panjang, karena tadi kan karena kita membuat videonya dari sequence-nya dari video yang ada, maka nama sequence-nya sama dengan nama videonya, ini panjang. Tapi bisa kita ganti. Klik. Nah, videonya MP4 kita ganti namanya latihan. Oke, save. Nah, kalau ini sudah jadi, kita boleh simpan ya. Ya itu saja, tapi ini lumayan besar ya, saya ganti dulu ya, jadi 1080 saja, 57 MB ya. Kita lihat di sini ukurannya ya, ini juga sudah besar juga ya, 1000 width-nya 1900 ya, height-nya 1080. Nah, kemudian langsung kita pilih export ya, yang lainnya biarkan saja nggak apa-apa, kita export. Nah, lumayan nih, karena pendek dan tidak terlalu banyak efek. Oke, sambil menunggu rendernya, mungkin silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa masukkan di kolom chat Zoom yang mungkin bertanya seputar materi tadi. Tentunya memang belum maksimal karena ini preview ya. Silakan. Ya, ini lumayan. Mas Jeffrey, mungkin audionya Mas Jeffrey bisa dihidupkan kembali mic-nya. Iya. Iya. Agak hilang tadi ya. Iya. Oke, ya Oke. mungkin dengan waktu yang singkat semoga paling tidak bisa memahami penggunaan dasarnya ya. Luar Jadi kalau biasa. memang ada waktu yang lebih panjang kita bisa melakukan ya mungkin seperti workshop ya gitu ya. Betul, betul, betul. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Mas Jeffrey, di sini ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Di ruang chat juga. Ini dari Kiki Widianti, ya. Ini bertanya, maaf, izin bertanya, kalau grading video bisa pakai Premiere tidak ya, Pak Jeffrey? Bisa dijawab mungkin? Ya. Grading. Ini bisa di color ya, kalau grading ya. Oke, silakan. Ya, bisa nanti di settingnya kita bikin untuk gradingnya ya. Nanti kan tergantung kebutuhan ya untuk video grading itu ya. Jadi nanti bisa digunakan yang colornya ya. Di sini kan ada settingnya juga untuk color ya. Itu di efek berarti Pak Jeffrey ya? Ya, di di menunya ada ya color ya. Jadi untuk settingannya ya bisa digunakan. Oke, kalau gini bisa mungkin kan Ya, kalau Kiki mau ya. ini nanti bisa saya saya berikan tutorialnya ya. Wah, luar biasa kita yang singkat ya. jadi agak masuk ke situ agak lumayan juga ya waktunya. Iya, oke Mbak Kiki ya. Itu jawaban jadi memungkinkan di Premiere ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin bertanya terkait dengan ini dan sambil mungkin yang bertanya juga yang lainnya saya coba di ruang chatting itu saya berikan feedback form yang mungkin Anda nanti bisa isi. Nanti feedback itu berkait dengan masukan untuk webinar preview ini. Dan tentunya tidak hanya saat ini, ya insya Allah mungkin di minggu depan kalau nggak salah itu ada webinar juga mengenai game design. Dan selanjutnya mungkin nanti ada augmented reality ya, animasi 3 dimensi dan seterusnya. Jadi mungkin buat teman-teman ya sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya mungkin silakan bagi teman-teman yang berkesempatan hadir bisa memberikan feedbacknya pada feedback form di chat Zoom gitu.
Maaf Pak Sandi, Ya, suara saya kedengeran nggak ya? Soalnya kedengaran, suaranya agak kedengaran, putus kedengaran, putus Mas Sandi nih. Saya kedengeran ya? kedengaran, ya, kedengaran betul. Iya, Mas Sandi kayaknya udah putus-putus. Iya, Benar. oke, sambil menunggu yang lainnya. Ya, mungkin sedikit informasi Mas Jeffrey, kalau nggak salah saya juga pernah dengar ya, itu film-film kayak Hollywood seperti saya pernah lihat itu di Discovery itu filmnya Tom Hanks, Saving Private Ryan itu editingnya pakai Premiere gitu. Yaitu cukup menarik juga ternyata. Ya, ada beberapa Mas. Iya, Kalau di ini, dan dipakai standar untuk memang Hollywood juga ya. secara karena memang tadi si Premier ini ya apa namanya secara fiturnya ya dia cukup lumayan banyak ya. Jadi seperti tadi juga bahwa dia hampir seperti Photoshop juga gitu ya, di mana kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan colornya gitu ya, dan Iya. kemudian audionya pun bisa kita lebih perdalam lagi untuk apa namanya melakukan editannya. Makanya memang secara software dia dikatakan software profesional gitu ya, karena memang apapun kebutuhan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah video yang lebih kompleks itu dia bisa. Bahkan saya bilang tadi bukan hanya itu saja, dia bisa bikin animasi gitu. Karena ada konsep keyframe kan di dalam ada Iya, iya. Premiere itu ya. Betul, betul. Jadi kalau apa namanya saya pernah dulu bikin animasi itu sempat coba gitu ya dulu waktu awal belajar ya, belajar Premiere itu. Jadi membuat bola menggelinding, kemudian seperti bowling begitu ya. Iya, Nah, iya. itu bisa gitu, karena ada keyframe tadi. Jadi kita tergantung kita kreasinya sih sebenarnya gitu ya. Tapi dengan software ini kita bisa melakukan ya paling tidak dari software-software yang lain dia bisa lebih lebih banyak fungsinya begitu. Dan kita bebas berkreasi. Makanya dia disebut aplikasi profesional ya, software editing profesional begitu ya. Seperti itu. Dan toolsnya hanya terlihat agak rumit, padahal sebetulnya mudah ya. Artinya Nah, sangat karena detail ya. kita karena kita Terbiasa ingin ya. mempelajari semuanya gitu. Tapi Oh makanya gitu sudah ya. di awal itu kan yang pertama itu tak kenal maka tak sayang gitu. Tak sayang maka tak cinta. Betul. Nah, kita tak kenal dulu. Jadi pelajari dulu. Kalau sudah sayang nanti mau seperti Waduh, udah apa ya. ya tinggal perdalam, Oke. tinggal diperdalam. Nah, Iya, makanya mungkin memang masukannya luar biasa. Mungkin ada kata sambutan terakhir dari Pak Jerry. oke, ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman yang sudah hadir gitu ya untuk seminar ini, webinar ini untuk pengenalan Adobe Premiere, dan mungkin memang tidak semuanya bisa saya apa namanya dengan waktu yang singkat ini untuk ditampilkan di sini begitu ya. Tapi semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal mungkin ya sedikitnya paling tidak sudah memberi gambaran rekan-rekan yang baru belajar begitu ya video editing, atau yang ingin mengembangkan seperti Mbak Kiki tadi yang sudah main ke grading gitu ya, itu sudah prosesnya sudah Luar biasa ya. inilah ya, settingannya sudah cukup banyak gitu ya. Nah, sudah bisa, tapi setelah ini kan paling tidak dasarnya sudah dipelajari, kedepannya sudah bisa, bahkan dengan mungkin mencoba-coba yang sudah tools yang ada pun, karena sudah tahu dasarnya, itu beranilah mencoba tools yang lain gitu ya. Tapi tetap kalau misalkan ingin memperdalam ya bisa dengan ikut workshop, atau ya juga banyak lah ya tools apa tutorial-tutorial yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi mungkin beda-beda orang ya. Ada dengan nonton video dia bisa, tapi ada yang juga dengan pengennya ada instruktur di sampingnya begitu yang dia bisa lebih mudah belajar begitu ya. Ya, itu tadi. Jadi saya harapkan ya semoga apa yang saya sampaikan sedikit tadi bisa membuka ya tadi tak kenal kata sayang tadi. Jadi rekan-rekan bisa pengen belajar, walaupun kalau dilihat sepintas toolsnya cukup lumayan rumit gitu ya. Nah, makanya tadi yang saya bahas toolnya yang itu dulu biar kita gampang mengingatnya gitu. Bagi paling pemula tidak sudah sampai proses render tadi ya. Iya, betul. Ya, sampai proses render. Nanti tinggal mengembangkan saja lah dengan mungkin tutorial atau apapun yang ada. Ya, jadi intinya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat walaupun masih sedikit. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah, khilaf ya, mungkin dalam penyampaian mungkin terlalu cepat yang mungkin tidak semua bisa apa namanya menerima dengan baik lah mungkin ya. Tapi semoga intinya seperti itu. Karena itu salah satu apa namanya ya, ketika apa yang saya berikan walaupun sedikit bisa diterima dengan baik, itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Luar biasa. Oke.
Ya, Baik, itu saja mungkin Mas Adi. Ya, terima kasih. Baik teman sekalian, mungkin sebelum ini kita bisa foto view dulu bareng ya, bisa dimunculkan bagi yang berkesempatan, silakan mungkin. Kita coba sekali lagi beri applause kepada Pak Jeffrey ya, luar biasa. Ya, di sini ya ada ucapan terima kasih ya. Dan untuk teman-teman, untuk selanjutnya nantinya mungkin di apa namanya sesi berikutnya, kalau Anda mengisi nanti di bagian feedback form, Anda bisa memilih kira-kira webinar apa lagi yang selanjutnya akan Anda bisa ikuti ya. Di situ ada banyak sekali ya, ada macam-macam ya, ada animasi, dan ini video editing tidak hanya saat ini, bisa saja nanti mungkin Pak Jeffrey menyampaikan atau yang lainnya menyampaikan langsung ke spesifik ya Pak Jeffrey ya, mungkin tingkatnya juga lebih lebih intermediate atau advance mungkin ya, nanti kayak seperti transisi kan hanya seperti itu, tapi ternyata mungkin ada detailnya lagi, atau titling segala macam itu bisa lebih detail lagi, atau mungkin ada objek lain seperti 3 dimensi bisa dimasukkan, green screen dan seterusnya, mungkin itu akan lebih menarik lagi gitu ya Pak Jeffrey ya. Iya. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, kalau emang udah nggak tanya lagi, kita tutup aja acara ini, dan sekali lagi teman-teman untuk apa mengisi feedback formnya, dan malam ini sangat luar biasa ya, dan saya ucapkan terima kasih dari Harmoni Pak itu munculnya Mbak Ki tadi nanya ya. Oke, baik. Baik semuanya, kalau sudah datang lagi kita tutup webinar kali ini dengan menyampaikan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil. Dan sekali lagi semua terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan webinar Harmoni lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.